Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini semoga semuanya sehat, semoga semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dengan lancar ya. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Selesai. Baik, kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran sejarah budaya Islam. Kali ini kita akan membahas strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang dalam ini meliputi kebijakan dan strategi. Khulafaur Rasyidin di antaranya yaitu telah kita kenal, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib ya. Maka itu akan kita bahas satu persatu. Pertama, kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, dari tahun 632 sampai 634 Masehi ya. Maka mempunyai beberapa kebijakan dan strategi ketika memimpin negara tersebut, yaitu satu, pembukuan Al-Quran ya. Buat untuk teman-teman, buat adik semua perlu dicatat ya. Jadi yang pertama kali melakukan pembukuan Al-Quran itu Abu Bakar As-Siddiq ya. Apa latar belakangnya? Latar belakang pembukuan Al-Quran yaitu perang Riddah ya. Karena perang Riddah ini menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran yang gugur, akibatnya Al-Quran bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, Al-Quran dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Abu Bakar ragu apakah harus menerima usulan Umar tersebut ataukah menolaknya. Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran sendiri. Akhirnya Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid ditunjuk karena ia pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Zaid bin Sabit dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Yang kedua, strategi dan substansi dakwah Abu Bakar As-Siddiq yaitu perluasan wilayah baru ya. Setelah keberhasilan dalam perang Riddah, ancaman dari dalam jazirah Arab dapat dikatakan teratasi, namun ancaman dari luar itu sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat netral atau sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan tersebut dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria ya. Maka untuk keperluan tersebut Abu Bakar menugaskan 4 panglima ya, panglima perang, yaitu Yazid bin Abi Sufyan di Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah di Homs, ada Amr bin As di Palestina, ada Suhrabil bin Hasanah di Yordania. Ya, ketika itu Syria masih di bawah kekuasaan Romawi pimpinan Kaisar Heraklius. Ya. Setelah itu perluasan kekuasaan juga berhasil dilakukan ke Irak ya dan Persia, karena Abu Bakar mendengar bahwa Abu Ubaidah kewalahan dalam menghadapi pasukan Romawi, maka diutuslah Khalid bin Walid ya. Nah, pada waktu berlangsungnya perang melawan tentara Romawi Timur ini, datang sebuah berita tentang wafatnya Abu Bakar ya. Abu Bakar
Bakar wafat tahun 653 Masehi atau 13 Hijriah. Selanjutnya ya beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, kebijakan dan strategi atau substansi Umar bin Khattab, dakwah Umar bin Khattab ya. Yang pertama tentu saja melanjutkan Abu Bakar ya pengembangan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Kemenangan untuk menggiatkan perang Yarmuk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan lagi usahanya. Dalam pertempuran Ajnadin ya 363 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya beberapa pesisir Syria dan Palestina seperti Jaffa, Giza, Ramlah, Tifus, Uka, Askalon, Beirut dan sebagainya bisa ditundukkan tahun 638 Masehi dengan diserahkan sendiri oleh Patrik kepada Umar bin Khattab. Nah, jadi pada masa ini pengembangan Islam itu perluasan Islam sangat luas ya, sangat maju berhasil gitu ya pada zaman Umar. Ya, Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Dia berhasil meluas Islam sampai ke Mesir ya. Pada saat itu Mesir masih diduduki oleh bangsa Kipti ya. Khalifah Umar bin Khattab memberangkatkan pasukannya yang berjumlah 4.000 orang menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin As ya. Yang kedua, kebijakan Umar atau substansi dakwahnya mengeluarkan undang-undang. Nah, di antara jasa dan peninggalan Umar selama ia menjabat khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang. Jadi pertama kali ada undang-undang itu pada masa Umar bin Khattab ya. Diadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan dan lain-lain. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Nah, jadi pada masa Umar itu ada otonomi daerah ya. Membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintah pusat. Sedangkan daerah dipegang oleh para gubernur ya. Ada banyak gubernurnya ya. Yang keempat yaitu membentuk beberapa dewan ya. Jadi pada masa ini ada dewan seperti dewan pembendaharaan negara dan dewan militer ya. Juga ada bentuk utusan kehakiman, dewan hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu setelah Umar wafat ya, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Apa saja strategi dan substansi dakwahnya? Ya tentu saja yang pertama perluasan wilayah Islam. Pada masa kekuasaan Utsman bin Affan juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, diantaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tawaristan, Azerbaijan dan Armenia ya. Juga satu persatu daerah di seberang lautan ditaklukkan seperti Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, Rhodes, Indonesia dan Libya. Karena pada masa itu telah ada angkatan laut Islam ya. Karena juga ada Iskandaria dan Persia. Ya, yang kedua, ya ini yang khas pada masa Utsman itu ada kebijakan standarisasi Al-Qur'an. Pada masa Utsman terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara baca Al-Qur'an atau qiraat. Ya, karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan beragam bacaan. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Nah, terus ada sahabat Hudzaifah Al-Yamani mengusulkan agar dibuat standarisasi Al-Qur'an ya. Akhirnya Khalifah Utsman menyetujui dan akhirnya dipakailah mushaf Utsmani atau cara baca Utsmani ya. Lalu dikirimkan ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra dan Makkah ya. Dikenallah namanya mushaf Utsmani sampai sekarang. Dan mushaf-mushaf yang lainnya dibakar ya, agar hanya satu yang dipakai. Yang selanjutnya ada pengangkatan pejabat negara. Pada masa Utsman ini banyak sekali pejabat-pejabat negara yang diangkat dan yang dipecat ya. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun ya. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Pemimpinan Utsman sangat berbeda dengan pemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut ya, 70 tahun. Sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada 655 Masehi atau 35 Hijriah, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa ya, pemberontak.
Ya, salah satu faktornya karena kebijaksanaan Umar mengangkat pejabat dari kalangan keluarganya ya dalam kedudukan tinggi seperti Marwan bin Hakam. Ya, karena Umar itu hanya menyandang gelar khalifah yang dianggap pemerintahannya diserahkan kepada Marwan ya, pada keluarganya. Dianggap tidak tegas dan juga dianggap dimanfaatkan oleh kerabat-kerabatnya. Yang keempat adalah pembangunan fisik ya. Bukan berarti tidak ada pembangunan ya. Pada masa Utsman ini banyak sekali pembangunan. Meskipun tidak berarti bahwa Utsman tidak ada kegiatan ya, ada. Berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar ya. Dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid dan perluas Masjid Nabi di Madinah. Khalifah yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib ya. Apa saja substansi dan strategi dakwahnya? Yang pertama, penggantian pejabat lama dengan yang baru ya. Khalifah Ali memerintahnya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada mas sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil ya. Sayang sekali setelah menduduki jabatan Khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteladaran mereka. Yang kedua adalah penarikan kembali tanah hadiah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Ali menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya pada negara. Dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Jadi kekayaan dia akuisisi oleh negara. Yang ketiga yaitu yang penuh dengan hal ini ya, itu menghadapi para pemberontak. Pada masa ini sebanyak pemberontak ya. Khalifah Ali menghadapi pemberontakan Tolha, Jubair dan Isa. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Tolha dan Jubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya terjadilah perang Jamal ya, perang unta, karena Siti Aisyah menggunakan unta ya. Jubair dan Tolha terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Bersama dengan itu, kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan ya. Perlawanan dari mana? Dari gubernur Syam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Yang mana terjadilah perang Siffin ya, perang Siffin. Pasukan Ali bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertemuan tersebut dikenal dengan nama perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim ya. Tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga yaitu Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Sayang sekali pada masa ini penuh sekali dengan pemberontakan ya, dengan fitnah ya. Nah, lalu menanglah Muawiyah dalam tahkim tersebut ya. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij yaitu Ibnu Muljam. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Namun karena Hasan ternyata lemah dan juga tidak tertarik pada perpolitikan, sementara Muawiyah kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik, di mana di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Pada 660 Masehi, tahun persatuan ini dikenal dalam sejarah sebagai tahun Amul Jammah. Dengan demikian berahlilah apa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Ya. Selanjutnya adalah ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil ya, dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar adalah seorang figur pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur dan demokratis. Bisa kita
pelajari ya hikmah-hikmahnya, ibro-ibronya, siap dikritik dan diberi saran. Ya, Umar bin Khattab seorang pemimpin yang pemberani, tegas ya terhadap hukum ya, tegas menghadapi kebatilan dan pandai berdiplomasi. Juga mampu menghancurkan Persia dan Bizantium ya, beliau mampu membangun imperium yang cukup kuat ya. Para pemimpin pada masa sekarang mau meneladani Umar bin Khattab ya, tentunya akan stabilitas bangsa dan negara ya. Ada Utsman bin Affan ya, pemimpin yang meneruskan perjuangan khalifah penerunya. Beliau mampu memperluas wilayah kekuasaan Islam ya, membentuk angkatan laut ya. Sifatnya juga terbuka dan demokratis. Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang alim, gagah, berani, tangkas, dan pandai bermain pedang. Seluruh potensinya dipergunakan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan dalam negeri. Itu ya materi pada hari ini. Untuk yang belum paham bisa tanyakan kepada Bapak ya. Bisa di kolom komentar pertanyaan atau langsung chat ke WhatsApp, bisa langsung tanyakan ya, atau juga masih bingung bisa diulang-ulang videonya ya. Sekian mungkin ya, jangan berhenti sampai di sini pembelajarannya ya, terus baca buku-buku sejarah, terus baca literasi atau literatur yang lain ya, karena sejarah itu harus banyak referensi, terus baca, terus melihat konten-konten menarik di YouTube ya. Sekian pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.